satu-satunya persembahan terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita ini diselamatkan dan kita membawa orang lain berjumpa dengan Sang Juru Selamat yaitu Yesus dan dia juga diselamatkan. Itu loh kehendak Bapa. Tema firman Tuhan hari ini dari gereja yaitu mengerti kehendak Tuhan, mengenal kehendak Allah. Bapak Ibu, saya percaya dalam hidup ini, di dalam kita mengiring Tuhan, tentunya satu yang Tuhan harapkan yaitu apa? Kita mengerti kehendak Allah. Cuma itu saja, enggak ada yang lain. Bagaimana kita ini dalam hidup kita mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu bersama Yesus berkata pada satu saat nanti ketika dia datang kali yang kedua di dunia ini, dia berkata banyak orang mengaku-ngaku mengenal dia. Bahkan melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati demi nama Yesus. Tapi Tuhan bilang, "Enyah engkau, aku tidak mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan." Tapi sebaliknya Yesus akan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang melakukan kehendak Bapa." Jadi ternyata melakukan kehendak Bapa ini menjadi tujuan di dalam kita mengiring Tuhan, tujuan dalam kita mengikut Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama firman Tuhan. Mari kita buka Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, kita akan lihat di sini apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Injil Markus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-16 Kalau kita lihat di sana judul perikopnya, Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di ayat yang ke-16 kita baca bersama sampai ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat siapa? Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes dan saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita perlu mengenal kehendak Tuhan Tentunya kehendak Tuhan yang pertama adalah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita diselamatkan dulu, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu firman Tuhan tentunya. Ketika kita pertama mengenal Yesus, saya nggak usah bicara orang lain pengalaman saya secara pribadi. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, apa yang saya lakukan? Saya belajar firman Tuhan. Saya belajar Alkitab. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab ini itu adalah isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Bapa? Tentunya kita harus mengetahui isi hatinya. Ketika kita mengetahui isi hatinya, kita mengetahui kehendak Tuhan. Enggak usah bicara dengan Tuhan, suami istri aja. Kira-kira mengerti kehendak suami atau kehendak istri itu sulit apa susah? Nah, enggak ada gampangnya, jadi sulit apa susah. Saya pernah mendapat satu gambaran tentang mengenal hati Bapa.
Waktu saya dulu di Palu pertama kali bertobat, kita di kos-kosan itu saya bikin doa, ya doa malam sama doa subuh. Padahal saya belum sekolah Alkitab, saya belum ya belum pelayanan lah, diusir dari rumah. Baru 1 tahun terima Yesus, diusir, lalu saya ke kos-kosan itu. Di sana saya bikin doa, ya dari awalnya itu ya siapa aja anak-anak kos itu yang mau. Puji Tuhan beberapa mau, ya kalau nggak ada yang mau ya saya bangun sendiri jam 5 pagi, saya gitaran di situ saya sembah Tuhan. Lama-lama ada yang masuk, mau doa malam juga begitu, siapa yang mau aja. Puji Tuhan dari situ ya mulai beberapa anak-anak kos itu dimenangkan. Ya, yang tadinya mereka di kos-kosan tidur satu kamar sama pacarnya, biasa anak kos kan begitu. Lalu waktu mulai mengenal kebenaran, dengar khotbah, mereka bertobat, mereka nggak lagi melakukan yang seperti itu. Lalu satu kali ketika kami sedang berdoa, ada seorang teman pendoa saya itu dia bernubuat, saudara. Ya, dia bernubuat kepada saya waktu itu kami doa bersama siang-siang ya. Dia tuh bernubuat kepada saya, dia bilang begini, aku ya jadi itu suara Tuhan lewat dia. Aku Tuhan akan mengangkat engkau menjadi gembala banyak orang. Karena engkau bukan hanya peka mendengar suaraku, tapi engkau mengenal isi hati dan kehendakku. Waktu itu saya nangis dalam hadirat Tuhan, ya itu ditujukan buat saya gitu ya. Saya nangis dan saya yakin memang itu suara Tuhan. Firman Tuhan bilang uji setiap nubuatan. Karena kalau memang itu dari Tuhan itu tidak akan berlambat-lambat dan itu akan segera terjadi. Ya saya tunggu saudara. Tapi di situ saya merenung kenapa Tuhan berkata dia mau memakai saya menjadi gembala. Hari ini saya gembala loh. Memang saya gak punya gereja. Saya bukan kayak Pak Abraham Kondrat yang punya gereja banyak. Saya ini gembala tapi gembala online. Ya jemaat saya di mana-mana saudara ya. Jemaatnya hampir 1 juta, banyak enggak? Banyak, tapi enggak ada gerejanya. Haleluya ya, puji Tuhan. Bagus malah ya, bukan gereja berbentuk gedung. Jadi saya kemana aja orang, Bu shalom ibu, saya jemaat ibu loh. Oh iya? Jemaat mana? Jemaat Mesbah Doa, jemaat Mesbah Syukur. Ya puji Tuhan, itu terjadi, nubuatan itu terjadi. Tapi saya merenungkan waktu itu dia bilang, kenapa aku memilih engkau ya suara Tuhan lewat teman saya. Karena engkau bukan hanya peka mendengar suaraku, tapi engkau mengenal isi hatiku dan kehendakku. Saudara, kalau kita mengenal hanya suara, mendengar suara itu semua rata-rata bisa. Ya coba suami istri di sini, ibu kan tahu tuh suara suaminya ya, tahu ya. Jangan lebih tahu suara suami tetangga ya. Atau lebih tahu suara istri tetangga ya. Pasti kita tahu suami saya pulang dia cuma ya misalnya apalah dia ngomong sore, saya tahu ini suami saya ini pura-pura jadi tamu ini. Ini suara suami saya. Tetapi mengenal isi hati dan mengenal kehendak. Ya misalnya saya lihat suami saya, dia duduk mukanya merengut, saya langsung tahu, kamu lapar ya saya. Dia bilang, kok tahu? Karena aku tahu hatimu. Itu berbicara lebih dalam, pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Tuhan itu enggak mau kita hanya bisa mendengar suaranya, tapi kita harus masuk lebih dalam, mengenal isi hatinya, mengetahui kehendaknya. Nah bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Tentunya dengan membaca Alkitab ya. Tapi bagaimana mungkin ya membaca saja sulit ya. Siapa yang tiap hari baca Alkitab? Ya, ambil sepeda Pak di luar ya. Kita nggak usah bilang baca ya, mungkin nggak ada waktu. Tapi siapa yang tiap hari dengar khotbah, dengar firman Tuhan? Sekarang saudara nggak bisa alasan nggak dengar firman loh. Di YouTube saudara mau di mobil, di kamar mandi, di dapur. Ya saya tuh kadang ketemu ibu-ibu di mall di mana meluk-meluk saya, ya sampai nangis-nangis. Ibu kenapa? Ibu tiap hari temenin saya di dapur. Ih, kenapa saya temenin ibu di dapur?
Saya tiap masak dengerin khotbah ibu, sambil nyuci dengerin khotbah ibu, sambil ngepel dengerin khotbah ibu. Puji Tuhan, imannya bertumbuh. Enggak ada alasan untuk kita tidak dengar firman Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu dengan adanya media sosial kita bisa putar di mana aja, di mobil, mau ke kantor, di perjalanan. Mari dengar firman Tuhan. Ya, itulah kehendak Bapa, kita mendengar firman Tuhan. Lalu kita masuk lebih dalam lagi. Yesus berkata kepada murid, dia panggil pertama murid yang pertama. Bapak Ibu puji Tuhan ya, untuk bisa menjadi ya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, itu kita nggak perlu titel yang tinggi. Yesus memilih murid yang pertama itu bukan orang kaya. Dia nggak pilih murid dari orang yang punya gelar tinggi, tapi dia ambil siapa? Penjala ikan, nelayan. Kenapa saudara? Lebih mudah ya Yesus untuk menyatakan kehendaknya. Dia bilang, mari ya Simon ikut aku dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ya, mereka biasanya menjala ikan tapi sekarang Tuhan mau pakai mereka menjadi penjala manusia. Saya beberapa waktu yang lalu pelayanan di Morowali ya. Morowali itu kita naik pesawat dari Jakarta turun di Makassar. Makassar kita ganti pesawat kecil yang pakai baling-baling. Yaitu cuma 20 orang lebih. Waktu kita masuk di pemeriksaan di bandara itu yang mau ke Morowali itu saudara ya rata-rata cuma 2 saja. Kalau yang dari China, Tiongkok itu orang-orang dari China itu buruh untuk tambang. Tapi kalau yang bukan ya model-model kayak saya dan suami waktu kita lewat ya disapa sama petugasnya. Ke Morowali ya Bapak Ibu, iya. Punya tambang ya, puji Tuhan saya dipikir punya tambang. Enggak dipikir buruh saya. Ya tampang saya tampang pemilik tambang. Ya, dia bilang, "Ibu, Bapak pemilik tambang ya?" "Iya." "Oh, tambang apa Bu di sana?" "Tambang manusia." Ya, kalau mereka nambang gali tanah cari nikel, cari emas, kita gali cari orang. Amin. Ya kita pergi ke sana saudara ya, kalau Petrus dijadikan penjala manusia ya saya bilang kami tambang manusia. Tuhan Yesus itu kehendaknya kita ini diselamatkan mengenal Tuhan, setelah kita bertobat kita mengerti kehendak Bapa. Maka kehendak Tuhan yang lebih dalam buat kita ini apa? Kita membawa orang lain untuk bertemu Tuhan Yesus dan mengerti kehendak Bapak. Waktu kita mati nanti satu saat Bapak Ibu, kita akan menghadap di tahta pengadilan Kristus, kata firman Tuhan. Di situ yang Tuhan tanya bukan berapa jumlah kekayaanmu. Selama kamu jadi Kristen, rumahmu tambah berapa? Enggak. Yang Tuhan tanya cuma satu, berapa jiwa yang engkau bawa untuk mengenalku. Karena itu akan menentukan mahkota yang kita dapat. Satu-satunya persembahan terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita ini diselamatkan dan kita membawa orang lain berjumpa dengan Sang Juru Selamat yaitu Yesus dan dia juga diselamatkan. Itu loh kehendak Bapa. Waktu Yesus berjumpa dengan Petrus ya dan dia ketemu dengan saudaranya Andreas ya Simon, dia bilang ikut aku ya. Dan mereka meninggalkan jalannya dan mereka langsung mengikut Yesus. Enggak pakai pikir panjang. Mungkin karena Yesus yang ajak ya. Saya ini Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu dikasih visi sama Tuhan karena saya enggak jadi gembala. Secara gembala gereja. Walaupun banyak teman-teman hamba Tuhan yang mendukung, ya ayo Bu buka gereja Bu sudah waktunya. Bahkan banyak jemaat yang tanya, ibu buka gereja di mana, kami mau
ijma di gerejanya ibu saja. Tapi saya berdoa, saya nggak bisa ikut-ikutan. Sekalipun mungkin Pak Konrad suruh Bu buka gereja, saya nggak ikut Pak Konrad, saya nggak ikut siapapun, saya ikut kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nggak suruh, saya nggak mau. Banyak yang suruh saya buka gereja, sudah cukup Bu, sudah bisa Bu. Enggak, saya bilang saya nggak dapat dari Tuhan. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan tuh maunya dengan saya itu pelayanan saya itu apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kehendak Tuhan, itu yang Tuhan mau. Saya bisa buka gereja sekarang bisa. Mungkin kelihatan sukses bisa, banyak jemaatnya. Ya, kalau kita bikin mesbah doa onsite itu hampir 1.000 yang datang. Tapi apakah itu kehendak Bapa atau itu kehendak saya? Lalu saya berdoa Tuhan kasih sama saya, ya saat ini gereja berbicara tentang tuaian. Tapi ingat kata Yesus, satu yang Yesus warning, Yesus bilang tuaian banyak tapi penuainya sedikit. Pekerjanya sedikit. Jadi kamu harus ya mencetak penuai ini. Saya sampai berpikir, sampai saya kemarin itu pelayanan 2 minggu keliling Jawa Tengah. Makanya saya beberapa minggu tidak ada di Viva. Ya saya ke daerah Cuntel tuh di atas gunung, dekat sama Gunung Semeru itu kita di atas itu sudah lihat gunung ya. Saya masuk sampai ke sana, ya ketemu sama jemaat mesbah doa, saya dijamu makan, dimasakin lodeh. Enak gitu saudara ya, di atas gunung makan lodeh. Waduh itu nikmat banget. Nikmat mana lagi yang kau dustai. Ya nikmat sama ikan asin. Saudara saya tuh ketemu beberapa orang di sana, banyak jemaat mesbah doa. Saya bilang ada nggak di sini yang mau jadi hamba Tuhan? Kami buka sekolah misi, bisa datang, gak usah pikir biaya. Tuhan yang akan sediakan biayanya. 6 bulan sekolah, setelah itu dia balik ke kampungnya, kamu jadi hamba Tuhan. Buka perintisan, bangun kerajaan Allah di sana. Ya, supaya Indonesia ini tidak dihijaukan. Lalu Bapak Ibu, ya saya bilang begitu. Aduh, rasanya mau ajak orang ikut jadi hamba Tuhan tuh ternyata nggak mudah. Saya mau tanya di sini, ada nggak yang mau jadi pendeta? Coba angkat tangan, kalau saya kasih uang 100 juta mau nggak? Ya, enggak ada kan? Susah. Ya, tapi waktu itu luar biasa loh. Enggak tahu entah karena Yesus yang ajak, mereka memang dipilih Tuhan. Diajak enggak pakai mikir panjang nih Simon dan Andreas, langsung aja ikut, ditinggal jalannya, enggak tanya apa-apa. Demikian juga ya dikatakan di sana tadi murid yang siapa di bawah itu ya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes. Ketika diajak, langsung dia tinggalkan bapaknya, Pak aku pergi dulu ikut Yesus ya mau jadi muridnya. Bapak Ibu, kehendak Bapak yang pertama bagi kita ini menjadi murid. Setelah kita jadi murid, kita memuridkan. Kita menjala manusia. Ya saya tanya itu orang-orang di situ, Pak kalau ada anak muda yang mau masuk sekolah Alkitab, misalnya dia udah putus sekolah, enggak apa-apa Pak. Asal dia rindu terpanggil jadi hamba Tuhan. Dia gak punya ijazah, enggak apa-apa. Ayo kita sama-sama membangun kerajaan Allah, asal dia terpanggil, dia punya hati. Lah itu dia Bu, di sini aja kemarin ada sudah lulus sekolah Alkitab STH, sekarang balik Bu, jadi security. Ya nggak jadi pendeta, ditinggal tuh pelayanannya. Susah saudara, makanya jangan saudara pikir jadi hamba Tuhan tuh gampang loh. Nggak mudah loh. Ya, makanya jangan suka menghakimi hamba Tuhan. Karena jadi hamba Tuhan itu enggak gampang, walaupun memang banyak hamba Tuhan jadi-jadian. Ya, tapi Bapak Ibu saya melihat tidak mudah ternyata. Ya, dan Yesus memanggil mereka. Nah sekarang saya tanya, mungkin menjadi pendeta enggak ada yang mau. Sekarang saya tanya, siapa yang mau menjadi penjala manusia? Kalau enggak ada pulang aja, bubar ibadahnya. Terus saudara ini mau ikut Yesus mau jadi apa? Cuma mau datang, duduk, diam, pulang begitu? Saudara mau atau tidak, engkau terpanggil dan adalah kehendak Bapa untuk engkau menjadi penjala manusia. Enggak perlu jadi pendeta, amin. Enggak perlu masuk sekolah Alkitab. Saudara harus menjadi penjala manusia. Tapi saya mau tanya, mau dulu enggak? Kalau mau baru saya kasih contohnya, saya kasih tahu caranya. Yang mau angkat tangan, yang enggak mau
pulang. Gak usah dengar. Ini penting. Kenapa? Saya mau ngomong sama saudara. Waktu engkau mati, menghadap Tuhan, yang akan ditanya, berapa jiwa yang kau bawa bagiku? Kita semua terpanggil loh. Ini bukan tugas pendeta, ini bukan tugas penginjil, tapi tugas setiap kita orang percaya. Ya, untuk membawa jiwa. Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Saya mau kasih sebuah contoh buat saudara orang yang menjadi penjala manusia ya. Nggak usah sekolah Alkitab. Bapak Ibu, kemarin tadi malam ya ikut mesbah doa, mendengar kesaksian yang saya bacakan. Ada seorang ibu, dia kirim kesaksian, "Shalom Bu, saya mau bersaksi." Ya, dia ini seorang guru ya. Dia bilang tadinya sebelum saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, sebelum saya ikut mesbah doa, mesbah syukur, saya ini karakternya tuh emosian. Saya ngomong sama suami pasti saya marah. Jadi suami juga marah. Jadi kami berdua tuh gak bisa ngomong Bu. Pokoknya bawaannya marah, berantem, dua-dua egois. Tapi semenjak saya ikut mesbah doa, ikut mesbah syukur, dengerin semua khotbah-khotbah ibu, ya suami saya juga dengar. Kami sekarang setiap hari, hampir setiap hari kami sharing. Bisa tukar pikiran, sharing, karena kami berdua diubahkan. Ya, puji Tuhan. Ketika orang mendengar firman, dimuridkan oleh firman Tuhan, berubah kelakuannya. Amin. Kenapa kita sekolah? Supaya kita jadi pinter. Yang tadinya karakternya jelek di sekolah jadi baik, ya. Itu tujuannya. Kita mengenal firman supaya kelakuan kita berubah, hidup kita lebih baik. Kami dipulihkan Tuhan Bu, rumah tangga kami semakin baik, ya kami semakin luar biasa. Harusnya begitu, orang ke gereja itu harusnya rumah tangga makin baik. Ya, ke gereja nggak ada perubahan, ngapain? Coba bertanya, ya jangan-jangan nggak ketemu Tuhan, ketemu setan malah. Ya nggak usah basa-basi lagi, kita ngomong aja belak-belakan ya. Lalu Bapak Ibu dia bilang, ketika saya di sekolah Bu, ada anak murid itu, satu anak ini nakal banget. Dia tuh di kelas suka ngejar temannya pakai pensil yang runcing, dia mau tusuk temennya. Dia kejar pakai penggaris, dia mau pukul temannya. Jadi semua anak-anak itu takut kalau dia tuh kacau kelas. Satu kali saya panggil Bu. Lalu saya tanya, kamu tuh kenapa begini? Kamu tuh nakal ya, kamu tahu nggak? Gini. Kamu kenapa? Apa yang kamu alami? Gimana? Akhirnya guru ini mulai tanya, gimana keadaan di dalam rumahmu? Karena dia bilang, kalau anak seperti ini, pasti rumah tangga orang tuanya tuh tidak baik. Ya, kalau anak memberontak, berarti di rumah dia sering melihat ada pemberontakan. Ketika dia tanya, anak itu cerita, iya papa mama saya tiap hari bertengkar. Oh makanya anaknya jadi begitu. Ya Bapak Ibu, kalau anakmu begitu, ya coba jangan-jangan dia itu meniru ya orang tuanya. Lalu akhirnya ibu ini tergerak untuk panggil orang tuanya. Dipanggillah suami istri ini, dia bilang anakmu itu gini-gini. Awalnya mereka berdua gak mau ngaku. Mereka bilang kami baik-baik saja. Lalu ibunya itu minta teleponnya istrinya, dia WA ya sering, Bu ya cari Tuhan, Bapak Ibu harus sering baca Alkitab. Akhirnya istrinya itu mulai curhat sama gurunya ini, iya Bu kami ini tiap hari bertengkar, saya ini tiap hari dipukul sama suami saya. Oh makanya anak begitu. Ya, di depan anak saya ditampar, dipukul, kadang dia kejar saya, dia mau pukul mungkin pakai sapu, pakai apa. Jadi anaknya melihat. Ya, jadi anaknya jadi seperti itu. Jadi Bu, dia sering curhat sama ibu guru ini. Ibu gurunya bilang, tapi Bu, aduh, ya saya juga jadi capek sendiri Bu. Tengah malam mereka bertengkar jam 2, saya ditelepon jam 2. Saya bilang baru rasa kau. Menjadi penjala manusia itu begitu, ya. Tapi Bu, lama-lama saya pikir, ya kalau kayak gini saya juga capek ya. Akhirnya saya bilang gini, Bu, Ibu dan Bapak tidak ada jalan keluar selain dengerin firman Tuhan. Hanya firman yang sanggup merubah. Nih ya, dengerin khotbahnya Bu Debbie, dia share link YouTube saya. Dia kasih mesbah doa, khotbah-khotbah saya, dibuka sama ibu itu.
Dia dengar khotbah saya, akhirnya diajak suaminya dengar, ya Bapak Ibu sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang tua ini datang kepada gurunya berkata, Bu terima kasih. Karena Ibu kirim kami khotbah, Ibu Debbie kami sekarang rutin ikut mesbah doa, rumah tangga kami dipulihkan. Dan anaknya juga berubah di sekolah. Wow enggak? Wow, wow, wow. Bapak Ibu, ini loh yang saya maksud. Untuk menjadi penjala manusia, saudara nggak perlu sekolah Alkitab. Saudara nggak perlu masuk ke sekolah misi saya. Ya saya tanya banyak orang, dibuka pendaftaran, yang mendaftar banyak opa-opa dan oma-oma. Bu Debbie, iya kenapa opa? Saya mau sekolah di Alkitab, sekolah ibu. Enggak bisa, Bapak umur berapa? 70. Enggak bisa Pak, Bapak napas aja susah. Tapi saya terpanggil Bu. Enggak bisa, Bapak terpanggil jadi pendoa saja, jadi penjala manusia bagi orang-orang di sekitar Bapak. Kami ini buka batas umurnya 33 tahun supaya bisa dikirim ke desa, masuk ke Morowali di hutan-hutan sana. Hello, amin. Ya saya bilang kalau ada ponakan Bapak, anak Bapak silakan kirim ke sini. Tapi Bapak jadi pendoa saja di rumah ya. Karena sebentar lagi di absen. Bapak Ibu, kita untuk menjadi penjala manusia nggak perlu masuk sekolah Alkitab. Ini contoh yang sangat luar biasa loh. Guru. Tapi dia menjadi penjala manusia. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia pun mengalami. Dulu dia sering cekcok sama suami. Tapi ketika mereka mendengar firman, hidup diubahkan, dia rindu untuk membagikan itu kepada orang lain. Dia bilang begini, puji Tuhan ya Bu ya, sekarang itu untung ada YouTube. Saya nggak perlu layani dia, tak kirimi khotbahnya Bu Debbie. Saya diberkati, saya kirim. Bapak Ibu, mungkin engkau merasa tidak ada apa-apanya loh. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang berkata begini, Bu, tadinya saya itu dikirimin mama saya tuh linknya ibu terus. Saya ini rumah tangga, saya nggak bahagia dengan suami saya. Saya tinggal di luar negeri, ya mamanya di Indonesia. Setiap kali ribut lapor ke mamanya bilang nih dengerin khotbahnya Bu Debbie ya. Dia nggak mau denger. Tapi satu saat ketika dia sedang terpuruk, dia galau. Tiba-tiba dia buka-buka chattingan mamanya, ini ada khotbah, diklik saudara. Waktu dia dengar Roh Kudus jamah, dia nangis. Di situ dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, engkau nggak perlu masuk sekolah Alkitab. Setidaknya pakai handphonemu itu, pakai jarimu ini, share khotbah-khotbah yang membangun iman. Pendeta siapa aja yang kira-kira memberkati, share itu kepada orang lain. Siapa yang kira-kira mertuamu sedang berantem ribut, adekmu, iparmu, anakmu, menantumu, kirim. Dan itu tanpa engkau sadari, apalagi kalau engkau mengirimnya dengan engkau berdoa. Engkau punya sahabat yang dia misalnya sering curhat dalam pergumulan berat. Engkau berdoa, Tuhan aku gak bisa nginjili dia. Jadi saudara gak perlu datang kepada dia berkata, Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata firman Tuhan. Kan gak semua orang bisa begitu. Tapi sekarang ada media. Tuhan bekerja lewat media. Kenapa Yesus berkata begini? Tanda kedatangan Tuhan yang paling nyata. Ada peperangan, ada kelaparan, ada sakit penyakit, sampar, orang mati. Tetapi yang paling nyata Yesus bilang tetapi. Itu semua baru awal dari kesudahan zaman. Tetapi yang menjadi tanda akhir dari akhir zaman. Kalau Injil kerajaan ini sudah diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Disitulah Yesus akan segera datang. Artinya apa? Setiap orang diberikan kesempatan untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ayo engkau terlibat di dalam proyek Tuhan ini. Menjadi orang-orang yang ikut mewartakan Injil. Cuma bagi loh, share link khotbah yang menurut saudara itu memberkati. Siapapun pendetanya. Bukan cuma saya.
Kalau saudara tahu itu memberkati, share. Kasih ke iparmu, kasih ke kakakmu, kasih ke orang, ke grup. Entah dia baca atau tidak, engkau berdoa, Tuhan aku mau kasih ini biar Roh Kudus bekerja. Saya sudah mendengar banyak kesaksian. Orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena di-share link. Mereka di dalam kekalutan, di dalam pergumulan, mereka klik lalu mereka dijamah Roh Kudus. Bapak Ibu, saya hanya mau mengingatkan, mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Supaya engkau membawa jiwa datang kepada Tuhan secara pribadi. Karena waktu kita berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus, dia hendak tanya, apapun enggak ditanya, yang ditanya adalah berapa jiwa yang sudah engkau selamatkan bagi kepentingan kerajaanku. Ya, saya mau berkata kepada kita semua, Yesus berkata, tuaian banyak, tapi penuainya sedikit. Marilah kita semua menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kenapa? Karena itu kehendak Bapa. Ya, biar kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar kita mau bilang, Tuhan pakai hidup kami. Untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Untuk boleh kami memberitakan Injil-Mu. Untuk kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Engkau enggak perlu berkhotbah. Engkau enggak perlu sekolah Alkitab. Engkau tidak perlu jadi sarjana teologi dulu. Engkau hanya bilang, Tuhan aku mau menjadi penjala manusia. Mungkin itu anakku. Ya, karena ternyata masih banyak orang Kristen yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hanya ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya banyak mendapatkan kesaksian orang-orang yang berkata, Bu, saya ini Kristen puluhan tahun. Tapi saya baru mengerti kebenaran sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Bapak Ibu, ini waktunya. Yuk, kita semua terpanggil untuk sama-sama menjadi penjala-penjala manusia. Ya, karena itulah yang Bapak kehendaki dari kita. Jangan engkau cuma jadi jemaat yang datang, duduk, diam, pulang, duduk di kursi gereja. Tapi tidak ada pernah apapun engkau lakukan bagi kepentingan kerajaan Allah. Ini waktunya kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan.